Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Oke, selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Bagaimana hari ini, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mereview terlebih dahulu nih terkait pembelajaran yang telah dilakukan di minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita sudah mempelajari terkait apa? Ya silakan Putri. Oke, ada yang masih ingat yang dari lautan itu apa? Silakan Rahma. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada ya. Jadi di dalam larutan tersebut memiliki komponen zat terlarut dan zat tidak terlarut. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari terkait larutan, lebih tepatnya itu sifat koligatif larutan, terutama mengenai penurunan tekanan uap. Nah, setelah pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai penurunan tekanan uap. Oke, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya, berdasarkan profil belajar yang kalian miliki dan didasarkan dari hasil tes diagnostis yang telah dilakukan di minggu kemarin. Silahkan kalian duduk per kelompok terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian penurunan tekanan uap, kita harus mengetahui dulu nih apa itu sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan fenomena laut mati. Adakah yang mengetahui terkait fenomena laut mati atau prosesnya? Oke, mungkin tidak ada ya. Tidak apa-apa, karena pada hari ini kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut, di mana merupakan salah satu contoh proses penurunan tekanan uap. Sebelumnya, Ibu akan membagikan terlebih dahulu materi pembelajaran melalui WhatsApp group, yang dimana Ibu sediakan video pembelajaran untuk kalian yang memiliki profil belajar audio visual dan visualnya PPT, sedangkan ada juga buku yang digunakan sebagai referensi tambahan dalam kalian menjawab LKPD yang akan Ibu bagikan. Sebentar ya. Untuk kelompok kinestetik nanti akan dilakukan percobaan sederhana di depan. Jadi di dalam LKPD ini sudah ada permasalahan dan pertanyaan yang akan kalian jawab. Silahkan diskusikan, manfaatkan media yang sudah diberikan. Setelah diskusi, silahkan kalian untuk presentasi nanti. Untuk kelompok kinestetik, silahkan ke depan untuk melakukan percobaannya. Untuk langkah percobaan sudah ada di LKPD, jadi lakukan sesuai prosedur ya. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah cukup anak-anak untuk berdiskusi? Oke, silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Untuk kelompok putri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan saja ya. Di sini ada campuran apa saja, Nak? Ada campuran air dan juga asam cuka, ada air dan juga sendok garam tadi, sama ada air sama gula, Bu. Satunya lagi ini air sama air saja, Bu.
Nah, jadi karena percobaan yang kalian lakukan ini dilakukan penungguan selama 8 jam atau semalaman, di LKPD tersebut juga sudah Ibu lampirkan untuk hasil sementara yang akan kalian analisis dan jawab pertanyaan di LKPD-nya. Untuk hasil dari percobaan yang kalian lakukan ini Ibu kasih info lagi untuk di akhir pembelajaran bahwa nanti akan dijadikan sebagai tugas laporan praktikum saja ya. Silakan dilanjutkan. Silakan duduk ya nak kalau sudah selesai. Oke, apakah sudah selesai semua anak-anak untuk diskusinya? Oke, karena waktu kita terbatas, Ibu minta satu orang saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok kinestetik saja, Dewi silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya tadi. Sudah dibilang dengan Ibu bahwa praktikum kami itu nunggu semangat. Ini adalah hipotesis yang akan terjadi pada praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, air murni, jumlah butiran air itu sangat banyak. Kemudian air tambah cuka, jumlah butiran air atau uap air yang dihasilkan itu cukup banyak. Untuk air dan gula itu uap airnya sedikit. Kemudian untuk air dan garam itu sangat sedikit. Air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan dalam suatu wadah yang tertutup. Kemudian jumlah uap air sangat banyak yang dihasilkan pada air murni, cukup banyak pada larutan air cuka, sedikit pada air gula, kemudian sangat sedikit pada air garam. Perbedaan uap air yang dihasilkan disebabkan karena perbedaan daya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Kemudian 3 yaitu penurunan tekanan uap, ialah selisih antara tekanan uap murni larutan dan tekanan uap jenuh. Mungkin itu aja Bu yang dapat kami sampaikan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dewi. Adakah teman-teman yang lain ingin ditanyakan atau tanggapan? Tidak ada ya? Oke, di sini Ibu sedikit mau menambahkan bahwa terdapat perbedaan jumlah uap air yang dihasilkan dari campuran air murni, air plus cuka, sama air plus garam, dan air plus gula. Nah, ternyata ketika kita menambahkan suatu zat terlarut yang bersifat volatil ke dalam larutan, walaupun dia terjadi gaya tarik-menarik antar molekul yang menyebabkan jumlah uap air yang dihasilkan sedikit, karena zat terlarut tersebut bersifat volatil, maka dia akan juga menghasilkan uap air yang lebih banyak daripada zat terlarut yang bersifat non-volatil seperti garam sama gula. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sifat higroskopis yang dimiliki oleh zat terlarut tersebut. Nah anak-anak, kita kembali lagi ke fenomena laut mati yang sudah kita singgung di awal, dan juga Ibu sudah lampirkan di LKPD kalian terkait hal tersebut. Adakah yang ingin menjelaskan bagaimana proses yang terjadi di fenomena laut mati? Silahkan Nadira. Jadi ketika manusia berada dalam laut tersebut, dia tidak akan tenggelam, melainkan akan terapung, Bu. Ada lagi? Silakan Siska. Oke, tepat sekali ya, kita kasih aplaus dulu untuk temennya. Jadi, fenomena laut mati merupakan salah satu penerapan sifat koligatif lautan, yaitu penurunan tekanan uap, yang mana dari pelarut yang tidak mudah menguap. Nah, perlu kita ketahui bahwa laut mati tersebut memiliki kadar garam tinggi atau konsentrasinya garamnya tinggi, yang menyebabkan pelarut itu sulit untuk menguap, sehingga massa jenis air yang ada di laut mati tersebut akan lebih besar atau sama dengan massa jenis manusia, sehingga ketika manusia berada di laut mati tersebut dia tidak akan tenggelam, melainkan akan mengapung. Nah, langsung saja ya, pada hari ini kita persilahkan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu adalah penurunan tekanan uap sendiri itu merupakan istilah ataupun selisih antara tekanan uap murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan akan kecil. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan molekul zat pelarut dalam larutan, sehingga akan menghalangi molekul zat pelarut mengalami penguapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih ya Rici. Jadi kesimpulannya dapat kita katakan bahwa lautan murni itu bersifat volatil, mudah menguap, sedangkan jenuh itu tidak mudah menguap. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, adakah yang ingin menjawab, memberikan kesan pembelajaran telah dilakukan pada hari ini? Silakan Putri. Oke, bagus sekali ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu juga menginformasikan bahwa ada tugas yang akan kalian kerjakan, di mana Ibu kirim melalui WhatsApp group. Silakan kalian simak nanti setelah pembelajaran dilakukan. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan Ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.